Lalu kenapa Pak Lek kau bilang anakmu tuli? Anakku saya katakan tuli bukan karena tidak bisa mendengar, tapi telinganya tidak pernah mau mendengar yang bukan urusannya. Dan suka nguping. Nah bilang anak muda, baik itu Pak Lek itu anakmu deh. Baik sekali anakku. Sebenarnya banyak yang lamar cuma belum ada sesuai standar. Kenapa Pak Lek saya kupilih? Saya yakin kau pasti orang baik. Buah saja yang jatuh nyata-nyata orang menghalalkan, kau masih takut. Berarti dalam dirimu tidak ada darah daging barang haram dalam dirimu. Sudah bina udah, jangan kau aja bicara. Masuk ke cepat istrimu. Masuk istrina, lompat istrina. Nah, apa itu? Yang 3. 1. Anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu, kalau mati kira-kira masuk maki dikubur, siapa doakan ki bu? Suami tak. 3 bulan mengawini lagi. Ada temanku pergi haji 2011 yang lalu, sama-sama ke haji. Meninggal istrinya, bengkak matanya. Barusan natong ada kuliah laki-laki sampai bengkak-bengkak matanya meninggal istrinya. Wih, rasanya Ustadz, ini apa yang saya dapat ini semua ini istriku luar biasa. Rasanya hilang ini semangat hidupku. Dalam hatiku hebat nih bapak, nah saya istrina. Beberapa bulan kemudian pika jogging di lapangan Karebosi, ada nih jalan-jalan sama cewek muda, ndak pakai jilbab, panjang rambutnya. Ku tanya, Aji, siapa itu? Dia bilang, yang baru Ustaz. Oh, nakal dupai makolakenmu. Berurusan ko dosamu, suamimu enreyen di kamar. Nah, maka yang doakan kita anak, Ji. Coba kita, saya mohon jauh saya saja. Rasanya yang selalu saya doakan setiap selesai salat, bapakku, Ji. Saudaraku, jangankan teman, saudara saja jarang saya doakan. Nah minta Pak, doakan nggak deh? Iya, itu juga kalau ndak ku lupa. Ayo. Siapa yang selalu kita doakan? Iron tuata. Jadi ibu, prestasi yang terbesar bukan ketua partai. Prestasi yang terbesar bukan ketua organisasi. Prestasi yang terbesar ketika anakmu menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu prestasi paling hebat. Ustadz, saya mau punya anak yang hebat, Ustadz. Mau punya anak yang soleh dan soleha. 1, hindarkan dari makanan haram. 1 kisah. Seorang pemuda dapat buah. Anggaplah itu buah mangga lah kira-kira. Dia makan itu buah mangga. Begitu habis setengah, dia sadar. Mak damija. Tenak kene punna. Bukan saya yang punya ini mangga. Dan ada yang punya. Dan saya belum minta halalnya. Mati mi. Masuk mi dalam perutku. Mati mak saya. Dia ingat hadis Nabi. Siapa yang memasukkan barang haram ke dalam perutnya, hanya api neraka yang bisa mencucinya. Panik. Dia cari, dia telusuri itu air sungai. Dia cari pohonnya. Ketemu. Ketemu penjaganya. Siapa yang punya nih? Nah bilang, dia sebutlah. Kasih ketemu Kak. Nah bilang, enggak di sini. Jauh rumahnya. Jauh apa? 1 hari 1 malam jalan. Enggak apa-apa. Di mana? Tunjukkan. Jalanlah dia. Dia pergi cari itu rumah. Ketemu. Assalamualaikum. Kalau bahasa kita. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Kenapa kau nak muda? Ini ada kodong buah ku dapat. Sudah ku makan setengah. Ku kasih pulang setengah kasih yang halalkan lalu. Nah bilang ini je. Enak nu. Sudah ku makan setengah sisa nu kasih ya. Dia bilang begini. Saya halalkan yang ku sudah makan. Dengan catatan nikahi anak gadisku. Wih. Langsung sana anak. Alhamdulillah dapat jodoh. Dia bilang orang tua. Jangan kau dulu cepat senang. Ini anakku tuli. Buta. Lumpuh. Bisu. Nah bayangkan deh, apa enak? Nah buta Tommy, tuli Tommy, bisu tompa lumpuh. Nah ingat lagi api neraka. Biarlah daripada berhadapan api neraka, saya terima. Panggil saksi 2 orang. Nikahkan. Setelah nikah, anak muda saya nikahkan dengan anak gadis. Tunai karena Allah. Sudah. Nah bilang ini bapak tua. Masuk ketemu istrimu. Masuklah ketemu istrinya. Nah ketuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari balik pintu kedengaran jawaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah bilang anak muda, berarti dia tidak tuli. Karena dengar ki. Berarti dia tidak bisu. Karena dia jawab salamku. Penasaran, dia buka pintu. Berarti dia tidak lumpuh. Karena dia jalan menghampiriku.
Berarti dia tidak buta karena lihat tanganku. Ini langsung lari, nah tinggal istrinya, lari ke mertuanya. Pak, balik-balik kok. Apa nuka naik balik-balik? Kau bilang anakmu lumpuh, tak bisa jalan. Sini kau dulu anak muda. Anakku saya bilang lumpuh bukan karena tidak bisa berjalan, tapi kakinya tidak pernah melangkah kecuali yang diridai Allah. Nah, seperti bapak-bapak sekarang, malas ke masjid, warkop tiap hari. Tidak dilarang ke warkop, tapi harus imbangi ke masjid. Apalagi kalau muka-muka sakaratil maut maki. Larang ji. Tapi tentu renungan buat kita. Kalau hampir tiap hari kita di warkop, lalu tidak pernah kita dapat berjamaah di masjid. Itu namanya tidak bijaksana menyikapi umur. Tidak pernah didapat di masjid. Saking apa? Biliar. Tanpa karaoke. Oh, lebih sial lagi. Anak muda. Anakku saya katakan bisu bukan karena tidak tahu bicara. Tapi mulutnya tidak pernah mengucapkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Tidak seperti ibu-ibu sekarang. Kalau duduk sanging gosip saja nak kerja. Mana nakina gosip tonga sumpahin. Lewat kata tadi ada tong ku dengar dia bilang, itu ji bajuna waktu na di YouTube. Alhamdulillah. Kenapa aku susah kok? Saya pakai baju kau yang sibuk. Lalu kenapa kau katakan anakmu buta? Anakku saya katakan buta bukan karena tidak bisa melihat, tapi matanya tidak pernah melihat sesuatu yang haram. Perisa ngaseng HP tak. Kadang-kala itu kita bercanda pak, share foto porno. Kita anggap itu tidak berdosa, kita canda-canda. Share foto yang tidak nutup aurat. Selama itu video dan foto beredar, meskipun niatmu katakan canda, tidak boleh bos. Niat dan cara harus sama-sama baik. Niatku bukan canda Ustaz. Iya canda, tapi itu bedanya orang beriman. Candanya tidak menyesatkan orang lain. Lalu kenapa Pak kau bilang anakmu tuli? Anakku saya katakan tuli bukan karena tidak bisa mendengar, tapi telinganya tidak pernah mau mendengar yang bukan urusannya. Dan suka nguping. Nah bilang anak muda, baik itu Pak itu anak muda. Baik sekali anakku. Sebenarnya banyak nih lamar cuma belum ada sesuai standar. Kenapa paling saya kupilih? Saya yakin kau pasti orang baik. Buah saja yang jatuh nyata-nyata orang menghalalkan, kau masih takut. Berarti dalam dirimu tidak ada darah daging barang haram dalam dirimu. Sudah bina udah, jangan kau aja bicara. Masuk ke cepat istrimu. Masuk istrinya, lompat istrinya. 1 tahun kemudian lahir anaknya. Dan anaknya dikasih nama Abu Hanifah. Itu yang pakar hukum sekarang. Yang ilmunya sampai dipakai ilmunya sampai sekarang. Bapaknya mengalir terus amal-amalnya dari anaknya yang cerdas. Tidak ada gunanya anak profesor kalau dia hanya ilmunya menyesatkan orang. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya anakmu tinggi pangkat jabatannya kalau undang-undang yang dia bikin justru melawan syariat Islam. Masesa kokomate ko. Kan ditanya kau punya pertanggungjawaban. Masuk mako dikubur, hei itu anakmu, lihat kau itu anakmu, itero pangkegoran anakmu. Maka disitulah frustrasinya seorang ibu selalu mengingatkan anaknya.